Yesus. Amin. Silakan Pak Yeye. Ya, selamat pagi. Saya sangat mengucap syukur untuk setiap doa yang kita naikkan setiap hari dalam Morning Chapel ini. Sepertinya kita doa biasa aja, tetapi tanpa kita sadari Tuhan bekerja dengan luar biasa. Setiap doa yang kita naikkan dijawab oleh Tuhan. Pada perkara-perkara yang menakutkan kita pun Tuhan tolong kita. Dan mari kita semakin giat, semakin dekat dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya mau membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 45. Yesaya pasal 45 ayat yang kedua. Satu ayat firman Tuhan ini saya mau membacakan bagi kita semua. Yesaya pasal 45 ayat 2 bunyinya, Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Puji nama Tuhan. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan yang berperang, lalu kita diam saja, itu kenyataan yang pasti. Biarkan Tuhan yang berperang, karena dunia dan segala isinya milik Tuhan. Kita ada di dunia ini pun anugerah Tuhan. Kita ada di dunia ini anugerah Tuhan agar melalui hidup kita menjadi berkat bagi dunia ini. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat keadaan yang menakutkan, keadaan yang mengerikan, keadaan yang mungkin kita berkata sudah tidak ada pengharapan lagi. Nah, waktu kita berpikir sudah tidak ada pengharapan lagi, saya pikir kita sedang stres. Kenapa? Karena di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Saudara percaya kepada Tuhan, sebab kuasanya selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, saudara, sesuai kalender Tionghoa, tahun ini merupakan tahun kerbau logam, yang artinya harus dijalani dengan kerja keras, disiplin, dan pantang menyerah. Perhatikan, kerja keras, disiplin, dan pantang menyerah. Hal ini ditegaskan dalam kalender Tionghoa yang ditetapkan bagi tahun ini. Dan saya percaya sekali, setiap hari menunjukkan kepada kita untuk kita lebih serius memperhatikan bagaimana hal-hal baik akan terjadi dalam hidup kita, tergantung dengan kita mau kerja keras, kita disiplin, dan kita tidak pernah menyerah. Contohnya, kita kerja keras berbuat baik dalam pekerjaan kita sehari-hari. Dimanapun saudara bekerja, saudara buktikan saudara kerjakan yang terbaik. Dan sekeliling saudara melihat saudara buat yang terbaik. Nah, waktu kita menjalani pekerjaan dan kita buat yang terbaik, dan saya percaya hasil kerjaan kita itu akan menjadi satu kebanggaan. Dan kedua, dalam keaktifan kita berdoa bersama-sama lebih sungguh-sungguh. Sebab doa kita menjadi jawaban bagi dunia ini. Kita percaya bersama-sama, saya yakin sekali bahwa memang dunia semakin sulit. Tuhan izinkan dunia semakin sulit. Tetapi jangan pernah takut. Hikmat Tuhan selalu ada bagi kita. Ada hikmat dari Tuhan. Nah, menurut prediksi banyak pengamat,
Tahun ini masih termasuk tahun yang cukup sulit karena pandemi, resesi global yang menimpa hampir semua negara di dunia. Kali ini yang menjadi masalah ini pandemi yang menimpa, pandemi dan resesi global. Jadi keadaan yang terjadi bukan saja keadaan di Indonesia, tetapi dunia pun mengalami. Jadi kalau kita melihat keadaan ini, lalu kita bingung, lalu kita bertanya-tanya, sebaiknya kita lihat keadaan ini, lalu kita berdiam diri, kita bertanya kepada Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan menanggapi masalah yang terjadi di tengah dunia ini? Hebat, saya kalau boleh jujur katakan hebat. Kali ini Tuhan bekerja dengan luar biasa. Bukan hanya di Cina, bukan hanya di daerah tertentu, tetapi seluruh dunia. Tuhan buat perkara-perkara yang menakutkan. Tinggal kita melihat Tuhan dan percaya. Segala sesuatu akan diubahkan, segala sesuatu akan digoncang-goncangkan oleh Tuhan. Semuanya akan terjadi. Tinggal kita melihat, kita ada di pihak mana, kita ada di mana. Saya tetap percaya. Saya tetap yakin sekali. Jika kita dekat dengan Tuhan, maka amanlah hidup kita. Makanya saya beri tema khotbah pagi ini, Tuhan berjalan di depan. Waktu kita melihat keadaan yang menakutkan, waktu kita melihat keadaan yang mengerikan, jangan lihat masalah itu. Lihat Tuhan yang ada di depanmu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Gembala yang agung tidak pernah meninggalkan kita. Gembala kita yang agung tidak pernah meninggalkan kita. Dan saudara syukur kepada Tuhan, kita ini domba-dombanya. Domba-domba harus berjalan melihat gembalanya. Karena domba kalau berjalan tidak melihat gembalanya, domba itu bisa tersesat. Domba kalau berjalan dan mata domba itu tidak melihat gembalanya, domba itu bisa tersesat. Makanya domba harus berjalan dan melihat gembalanya. Sebab gembala berjalan di depannya. Gembala yang agung tetap berjalan di depan kita. Apapun keadaan yang terjadi, gembala yang agung itu berjalan di depan kita. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ada janji yang sangat menguatkan kita. Janji yang meneguhkan kita untuk berani dan yakin melangkah maju ke depan. Berangkah maju ke depan. Janji Tuhan adalah janji yang luar biasa. Janji yang meneguhkan kita untuk berani dan yakin melangkah maju ke depan. Kalau boleh jujur kita akan berkata, keadaan tidak menyenangkan. Justru keadaan tidak menyenangkan kita harus melangkah. Masa keadaan menyenangkan kita duduk diam-diam manis-manis? Tidak. Keadaan tidak menyenangkan, kita melangkah, tetap melangkah, dan mata kita harus fokus pada gembala kita yang agung. Dia ada di depan kita. Gembala kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berjalan di depan kita. Tetap maju dan jangan pernah menyerah. Tetap maju dan jangan pernah menyerah. Janji yang meneguhkan kita untuk berani dan yakin melangkah maju. Ingat, melangkah maju dan matamu tertuju kepada Tuhan yang ada di depanmu. Dan saudaraku yang kekasih, kalau kita nggak lihat Tuhan, semua kita bisa stres. Hadapi kenyataan yang ada. Tapi syukur kepada Tuhan. Tuhan ada di depan kita.
Dan Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Orang yang kita kasihi mungkin meninggalkan kita. Orang yang kita cintai mungkin meninggalkan kita. Orang yang kita katakan baik pun mungkin meninggalkan kita. Tetapi Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di depan. Lihat Tuhan. Dan jangan putus asa. Maju terus. Karena kuasa Tuhan itu indah. Ajaib. Nah, ayat renungan di atas mengatakan bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Perhatikan. Kalau Tuhan berjalan di depan kita, gunung-gunung kesusahan, dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan berjalan di depan kita, perhatikan baik-baik, gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung penderitaan akan diratakan oleh Tuhan. So, what the problem? Apa masalahnya sama kita? Kalau di gunung-gunung penderitaan, gunung-gunung kesusahan diratakan sama Tuhan, bukan berarti waktu diratakan kita tidak alami goncangan bolak-balik masalah. Tetap kita alami, tetapi tetap lihat Tuhan dan jangan berhenti berjalan melihat Tuhan. Karena gunung-gunung itu tetap akan diratakan. Semua yang dikatakan gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung penderitaan pasti diratakan sama Tuhan. Karena Tuhan memberikan kehidupan yang baru. Jadi dia ratakan dulu. Sebab sesuatu yang baru akan terjadi dalam hidup kita. Nah, pintu-pintu tembaga yang menghalangi dan seolah mengunci berkat dan rezeki akan dipecahkannya. Perhatikan, saya ulangi lagi. Pintu-pintu tembaga yang menghalangi dan seolah mengunci berkat dan rezeki akan dipecahkannya. Dengarkan baik-baik. Apa yang sedang saudara alami pagi yang indah ini? Apa yang saudara rasakan pagi yang indah ini? Pintu-pintu tembaga yang menghalangi dan seolah mengunci berkat dan rezeki akan dipecahkannya. Urusan memecahkan bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Makanya kita setia kepada Tuhan, lihat Tuhan, dan jangan sekali-kali jauh dari Tuhan. Mata kita harus tertuju kepada gembala kita. Dia berjalan di depan kita. Bahkan, perhatikan, bahkan palang besi yang bisa menjadi batu sandungan bagi jalan kita akan dipatahkan. Sekali lagi saya ulangi. Bahkan palang besi yang bisa menjadi batu sandungan bagi kita akan dipatahkannya. Saudara, cara kerja Tuhan mah tidak langsung dia bekerja, tidak. Kita mesti ikut dengan setia. Waktu kita ikut Tuhan, angin kencang mungkin kita rasakan dan mengerikan, menakutkan. Anginnya semakin terasa mengencangkan, badai semakin terasa, tetapi jangan pernah takut dengan angin dan badai itu. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Lihat Tuhan. Waktu Tuhan menuntun kita, perkara-perkara yang tidak pernah terpikirkan bagi kita terjadi di dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Bahkan palang-palang besi yang bisa menjadi batu sandungan bagi jalan kita akan dipatahkan. Alkitab menyaksikan janji Allah kepada orang-orang yang dikasihinya. Daud pernah menghadapi kesulitan yang luar biasa. Sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Maju kena, mundur kena. Daud mencoba untuk menjauh dari Tuhan. Saudara, biasa kalau orang lagi stres, lagi banyak masalah, rasanya kita mau menyendiri. Padahal saudaraku yang kekasih, justru di dalam goncangan apapun, dekatkan diri kita dengan Tuhan.
Dia coba-coba mau menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, ketika dia lari, dikatakan dia melihat Tuhan ada di sana di tempat pelariannya. Wow, wow. Saya bilang, dia Tuhan ada. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Sekali dia katakan dia berjalan di depan kita, selama-lamanya dia berjalan di depan kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika Daud terpuruk dalam kesalahannya, perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Ketika Daud terpuruk dalam kesalahannya, Tuhan sudah ada lebih dulu di sana. Hebat, hebat banget. Saya merenungkan beberapa kali kebaikan Tuhan dan saya harus jujur katakan hebat banget. Tuhan itu hebat, Tuhan Yesus itu hebat sekali. Kalau dia katakan jangan takut, jangan bimbang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, itu terbukti, itu nyata. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, kalau kita renungkan Tuhan seperti apa yang kita sembah, dia Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa diukur dengan pikiran kita, dia luar biasa. Nah, Musa mengalami banyak kesusahan dan tantangan ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Dia menghadapi cukup banyak kesulitan, perjalanan yang jauh dengan menuntun jutaan orang yang keras kepala. Tetapi Musa tidak memakai kekuatannya. Kalau Musa memakai kekuatannya, mungkin dia udah marah sama bangsa Israel, mungkin dia tidak suka dengan perjalanan itu, tetapi dia memakai perasaan Tuhan yang ada bersama Musa, sehingga Musa kuat melihat keadaan bangsa Israel yang tiap hari bersungut-sungut, tiap hari bersungut-sungut. Gak pernah Musa lihat bangsa Israel mengucap syukur. Saudaraku yang kekasih, saya mau ingatkan kita, pada waktu kita bersungut-sungut, saya ulangi lagi, pada waktu kita bersungut-sungut, kita sedang mengundang murka Tuhan turun dalam hidup kita. Tetapi pada waktu kita mengucap syukur, kita join together dengan Tuhan. Kita bekerja sama dengan Tuhan. Karena Tuhan sayang orang yang hidupnya penuh ucapan syukur. Keadaannya tidak enak, keadaannya menyakitkan, tapi dia mengucap syukur. Setiap bertemu dengan masalah, Musa merasakan Tuhan berjalan di depannya. Setiap Musa menghadapi masalah yang tidak menyenangkan, dia melihat ada Tuhan di depannya. Ini luar biasa. Kalau jujur kita mau katakan, mana ada Tuhan seperti ini. Luar biasa. Tuhan berjalan di depan kita itu pun luar biasa. Dan saya mau ingatkan pada waktu kita menghadapi kesulitan, dengarkan baik-baik. Pada waktu kita menghadapi kesulitan, Tuhan ada di sampingmu, Tuhan ada dekat kita. Tinggal Tuhan tunggu. Waktu kita mengucap syukur, Tuhan buka jalan. Tapi kalau kita bersungut-sungut, Tuhan tidak bisa turut campur pada yang bersungut-sungut. Karena begitu dia bersungut-sungut, dia memasang palang besi di depan dia, menutup dirinya dari berkat Tuhan. Tapi waktu dia mengucap syukur, dia patahkan palang besi itu. Dan berkat Tuhan tercurah, turun kepadanya. Nah, saudaraku yang saya kasihi, ketika Tuhan berjalan di depan kita, apakah kita masih meragukan keselamatan, meragukan keamanan, meragukan kenyamanan di dalam hidup kita? Jika kita meragukan, berarti kita orang yang paling malang.
Pagi ini jangan pernah takut, jangan pernah kecewa. Jangan pernah kecewa. Kenapa? Kalau kita meragukan keselamatan, meragukan keamanan dan kenyamanan hidup kita akan semakin parah. Hampiri Tuhan dan katakan terima kasih Tuhan. Engkau yang terbaik bagi. Aku belum menerima berkatnya, tetapi aku mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Mungkin jalannya tidak senyaman yang kita bayangkan. Mungkin jalannya tidak senyaman yang kita inginkan. Banyak yang tidak menyenangkan, misalnya gunung yang mendaki gunung yang terjal atau batu-batu dalam perjalanan kita, tidak menyenangkan dalam perjalanan kita, tidak enak dalam perjalanan kita. Itu keadaan yang harusnya kita mengucap syukur. Karena ada Tuhan di dalam. Nah, sangat melelahkan dan menguras air mata kita, saya mau katakan Tuhan tetap ada bersama kita. Nah, mungkin jalannya gelap, menakutkan. Saking gelapnya kita tidak dapat melihat Tuhan yang berjalan di depan kita. Sehingga kita berpikir kita sedang berjalan sendiri. Padahal dalam keadaan apapun, Tuhan ada di situ. Gelap, mengerikan, ada Tuhan di situ. Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyertai. Dia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Kemana saja kita berada, ada Tuhan bersama kita. Masalah yang bisa saja menimpa kita, tetapi Tuhan itu memegang kendali hidup kita. Semua masalah bisa menimpa hidup kita. Tetapi jika Tuhan yang memegang kendali, maka kita akan keluar. Kita akan berhasil. Kita akan lewati masalah itu. Kita akan lewat setiap masalah yang terjadi. Dia Tuhan adalah Tuhan yang sangat bertanggung jawab. Saya mau ingatkan, jangan ragukan kuasa Tuhan. Jangan ragukan kuasanya sekarang ini. Jangan ragukan kuasa Tuhan kapanpun tetap lihat Tuhan. Percaya, selama-lamanya Tuhan menolong engkau. Tuhan tidak pernah berubah setia. Dia tetap setia. Dia tetap setia kepada kita. Dan kesimpulan saya pagi yang indah ini, mari kita belajar mengucap syukur. Sebab orang yang mengucap syukur adalah orang yang sangat berbahagia. Keadaannya belum jelas. Keadaannya belum pasti. Tapi dia mengucap syukur. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Ulangan 31 ayat 8 dikatakan, Tuhan sendiri akan berjalan di depan kita. Dia sendiri akan menyertai engkau. Perhatikan, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah semangat, jangan patah hati. Tersenyum hadapi kehidupan ini. Senyum hadapi kehidupan ini. Senyum dan biarkan hatimu bergembira. Kalau ada lagu yang katakan senyumlah dan itu senyum. Kita senyum. Senyum hadapi kehidupan ini. Karena waktu kita hadapi dengan mengucap syukur, maka tidak ada satupun masalah yang tertutup. Karena Tuhan buka jalan. Pada waktu Tuhan buka jalan, mulut kita mungkin terbuka, terheran-heran. Mengatakan betapa dahsyatnya Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan ini. Betapa luar biasanya Tuhan ini. Saya mau akhiri dengan mengatakan, apapun pergumulan saudara di pagi yang indah ini, Tuhan hadir. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Engkau dan keluargamu berharga di mata Tuhan. Engkau dan seisi keluargamu mulia di mata Tuhan. Percaya itu, tinggal di dalam Tuhan. Lihat ke depan,
Tuhan berjalan di depanmu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau dapat patahkan segala penghalang-penghalang batu sandungan yang berusaha menghalangi berkat Tuhan turun bagi anak-anak. Dan kami tetap melihat Tuhan dan percaya pertolongan Tuhan sudah terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kami, sucikan kami, kuduskan kami. Biar hidup kami sepenuhnya memuliakan Tuhan. Ajar kami untuk kami mau berjalan melihat ke depan kami. Sebab ada Tuhan berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati dan sucikan kami yang bekerja, Tuhan, berkati pekerjaan kami. Apapun tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan berkati. Dan apapun yang kami kerjakan akan Tuhan buat berhasil. Hamba mengucap syukur. Mengalaskan doa ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa. Amin. Selamat pagi.